Cerita Malam Terakhir Keluarga Wibowo. Awal misteri keluarga. Wibowo tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota kecil bernama Dusun Rantau Indah. Rumah itu dulu disebut rumah kebahagiaan. Di sana tinggal Bapak Ardi Wibowo, usia 45 tahun, Ibu Maya, usia 42 tahun, serta dua anak mereka, Dina, 17 tahun, dan Raka, 14 tahun. Orang-orang di dusun mengenal mereka sebagai keluarga hangat, rajin, dan ramah. Tidak pernah ada yang berpikir bahwa sesuatu yang mengerikan akan menimpa mereka. Malam itu, tanggal 3 September, jam menunjukkan pukul 10 malam. Lampu rumah masih menyala terang. Namun keesokan paginya, tetangga yang datang mendapati rumah itu sunyi, seolah keluarga itu pergi diam-diam tanpa pamit. Sepeda Dina masih terparkir di teras. Meja belajar Raka masih penuh dengan buku. Piring kotor masih tersisa di meja makan. Tidak ada tanda keluarga itu berkemas. Tidak ada mobil keluar. Tidak ada barang berharga yang hilang. Polisi dipanggil untuk menggeledah. Namun, hasilnya mengejutkan. Semua jendela terkunci dari dalam. Pintu belakang juga terkunci rapat. Tidak ada jejak keluar rumah sama sekali. CCTV di depan rumah rusak karena hujan lebat beberapa hari sebelumnya. Dan kamera tetangga hanya merekam jalan yang sepi, diterangi lampu jalan. Tidak ada aktivitas mencurigakan sama sekali. Penyelidikan yang stagnan. Polisi mulai melakukan penyelidikan. Mereka menanyai tetangga, kerabat dekat, bahkan teman-teman sekolah Dina dan Raka. Hasilnya, nihil. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rekening bank keluarga Wibowo tidak menunjukkan adanya transaksi mencurigakan. Tidak ada penarikan uang besar-besaran. Semua ponsel mereka ditemukan di rumah dalam keadaan mati. Tidak ada panggilan terakhir. Tidak ada pesan yang mencurigakan. 4 bulan pun berlalu. Lalu 1 tahun. Lalu 2 tahun. Tetap tidak ada kabar. Dusun Rantau Indah menjadi sunyi. Rumah itu kini seperti rumah berhantu. Setiap orang yang lewat merasa ada hawa aneh menyelimuti. Sebagian tetangga hanya bisa berbisik. Mungkin mereka pulang ke kampung halaman Maya, atau mungkin mereka diculik. Namun semua itu hanya dugaan kosong. Titik balik, petunjuk baru. Setelah 4 tahun kemudian, sebuah tim dokumenter urban legend bernama Yuk Kita Bahas datang ke Dusun Rantau Indah. Mereka hendak membuat seri berjudul Keluarga yang Hilang. Pemimpinnya bernama Reni, seorang pembuat konten skeptis tapi sangat teliti. Ketika menyelidiki gudang tua di belakang rumah, Reni menemukan sesuatu, sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu terkunci, tersembunyi di bawah tumpukan barang bekas. Tidak ada sidik jari, tidak ada tanda bekas paksa. Saat dibuka, isi kotak membuat bulu kuduk berdiri. Ada sebuah buku harian milik Maya. Buku itu lembab, sebagian halaman rusak, tapi masih bisa dibaca. Tulisan terakhir tercatat pada 2 September, jam 21:45. Isinya berbunyi, Ardi bilang kita harus melakukannya malam ini. Aku tidak tahu apakah Dina dan Raka mengerti. Aku mencintai mereka. Aku tidak tahu apakah keputusan ini akan menyelamatkan atau justru menghancurkan semuanya. Selain itu, ada juga rekaman audio kecil. Suara yang terdengar jelas adalah Maya sendiri. Dengan nada pelan dan penuh ketakutan, ia berkata, "Maafkan aku, Ardi. Aku tidak bisa melihat jalan lain. Mereka akan mengerti suatu hari nanti." Yang lebih mengerikan, Reni menemukan bekas telapak tangan di kaca gudang. Seperti ada seseorang yang menempelkan tangannya dari luar. Namun ketika ia membersihkan kaca itu, bekas tangan itu lenyap. Padahal saat itu turun hujan gerimis. Tidak mungkin bekas itu muncul hanya karena embun, menguak, motif, dan konflik. Buku harian Maya memberi petunjuk mengejutkan. 4 tahun sebelum keluarga itu menghilang,
Ardi ternyata memiliki hutang besar. Hutang itu ditagih oleh orang-orang misterius. Mereka mengancam dan menuntut Ardi menyerahkan sesuatu yang tidak bisa ia serahkan. Maya menulis bahwa Ardi terpaksa mengambil keputusan ekstrem. Ia ingin melindungi keluarganya. Namun Maya merasa bersalah karena anak-anak ikut terseret dalam keputusan itu. Ada indikasi Ardi melakukan sesuatu yang ilegal. Mungkin untuk melunasi hutang, namun justru membuat keadaan semakin buruk. Maya menulis, mereka harus menghilang malam itu agar dosa itu tidak menimpa Dina dan Raka. Dalam catatan yang robek, Maya menyebutkan Dina sempat ketakutan ketika Ardi menyuruh mereka menyiapkan tas. Namun Raka malah senang. Ia mengira mereka akan pergi berpetualang jauh. Klimaks, jejak kehidupan rahasia. Penyelidikan Reni terus berlanjut hingga ditemukan fakta baru. Malam sebelum hilang, keluarga Wibowo ternyata menginap di sebuah penginapan kecil di kaki gunung, berjarak 25 km dari dusun. Di buku tamu tertulis keluarga Ardi. Namun ada kejanggalan. Nama tamu tercatat sebagai Ardi, Maya, Dina, R. Nama Raka tidak ditulis lengkap. Menurut pengelola, mereka tidak pernah turun untuk sarapan. Keesokan harinya, kasur kosong, namun koper mereka masih tertinggal dalam kondisi terbuka, seperti dibongkar dengan tergesa. Di tempat sampah penginapan, Reni menemukan kamera saku rusak. Kartu memorinya sudah basah, namun masih bisa diselamatkan sebagian file. Isi kamera membuat semua orang merinding. Ada satu foto gelap menunjukkan 4 sosok berdiri di depan hutan dengan cahaya senter. Ada juga satu rekaman video singkat sekitar 10 detik. Di sana terlihat siluet seseorang berjalan menjauh dari kamera. Terdengar suara langkah kaki berat. Lalu tiba-tiba jeritan seorang anak perempuan. Kemungkinan besar itu suara Dina. Video berakhir dengan suara gemerisik di semak-semak. Lalu sunyi, hanya ada gema langkah kaki yang semakin menjauh. Akhir terbuka. Keputusan Ardi. Semakin jauh Reni menyelidiki, semakin banyak pertanyaan muncul. Apakah keluarga Wibowo memilih menghilang dengan sadar, atau mereka dipaksa oleh orang luar? Jika memang menghilang, apakah mereka masih hidup atau justru meninggal di hutan? Apakah jeritan Dina adalah tanda tragedi atau hanya ketakutan sesaat? Mungkin Maya menyembunyikan bukti penting tentang tindakan Ardi. Bukti yang bisa menjelaskan semua ini. Akhirnya, Reni membuka kotak kayu itu di depan kamera dokumenter. Ia membaca halaman terakhir buku harian Maya, lalu menutup dengan pertanyaan, apakah kalian percaya keluarga Wibowo masih hidup di suatu tempat, atau mereka sudah pergi untuk selamanya? Siapa sebenarnya orang-orang yang disebut Maya dalam buku hariannya? Orang-orang yang begitu menakutkan hingga mengubah segalanya dalam satu malam. Tiba-tiba, lampu studio padam, layar menjadi hitam. Saat lampu menyala kembali, kotak kayu itu sudah kosong. Buku harian dan rekaman suara hilang. CCTV studio tidak merekam siapapun. Hanya terdengar suara pintu gudang tua di belakang studio yang menutup perlahan. Epilog. Legenda Dusun Rantau Indah. Beberapa minggu setelah dokumenter itu tayang, netizen heboh. Ada yang percaya keluarga Wibowo sengaja menghilang dan kini tinggal di tempat aman. Ada juga yang yakin mereka sudah menjadi korban ritual gelap. Rumah keluarga Wibowo kini dikelilingi pagar baru. Sebuah papan kecil terpasang, dilarang masuk. Proyek restorasi, tidak untuk turis. Namun warga desa sering mendengar tangisan anak-anak dari dalam rumah itu. Ada juga yang mengaku melihat bayangan seorang wanita dan 2 anak berdiri di balik jendela. Mereka hilang begitu lampu menyorot. Kini muncul pertanyaan terakhir. Apakah kotak kayu yang kosong itu pertanda bahwa misteri belum selesai? Ataukah hanya lelucon terakhir dari Maya dan Ardi? Sebuah pesan samar. Mereka pergi, tapi